Dan kita udah bicara soal mau jual mie sehat untuk di networking ini udah lama sekali ya. Dan ini sebenarnya harusnya belum keluar gitu, tapi nggak ketahan juga gitu, nggak ketahan. Akhirnya kita ini. Tapi saya mau kasih tahu satu hal ya. Kenapa saya sangat optimis gitu loh ya. Selain tadi soal miliar 13 miliar bungkus, saya kasih sedikit sedikit gambaran. Bisa dikasih akses supaya saya bisa share satu screen. Mungkin dibikin host ya, Pak Petrus ya. Dibantu Ya, Pak Riki? boleh Pak. Dibantu Pak Andre? Dibantu? Ya, Sudah Pak. Ya. Sebenarnya saya punya presentasi banyak tentang sagu ini ya. Karena kita nanti akan menjadi satu-satunya network yang bicara tentang sagu. Dan produk yang akan dihasilkan dari sagu itu kita udah punya roadmap yang banyak sekali ya. Saya skip aja ini nanti, saya skip aja. Yang pasti kan tadi udah dijelaskan sama Pak Hadi bahwa sagu itu produk alami hutan, jadi bukan hasil pertanian, bebas intervensi pupuk kimia, non-GMO, bebas intervensi chemical gitu ya. Ini beberapa tentang yang ininya. Tapi saya mau kasih tahu yang ini. Nah, ya, tadi kan 13 miliar ya. Pak Petrus, bentar. Pak Petrus, tolong ini dong yang pabrik tadi biar mereka tahu. Mereka tuh nggak ngerti bahwa industri kita tuh modern banget gitu. Coba Pak. Nah, ini Pak. Sekilas Pak. Nah, itu. Saya jelaskan dulu dari asal-usul tepungnya ya. Jadi kalau tadi bicara tentang BPPT untuk formulasi, mereka itu lama karena gagal di tepungnya, di tepung sagunya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat orang ada mau mencoba mencontek untuk bikin mie instan dari sagu, saya bisa garansi dia akan gagal. Kenapa? Karena karakter dari sagu, karakter dari tepung sagu itu adalah dia menolak air. Ya, secara molekulnya dia menolak air. Sedangkan kalau kita bikin mie dari terigu, terigu itu dia menyerap air. Dia menyerap air. Jadi orang bikin mie dari terigu hampir dikatakan nggak mungkin gagal. Ya, di mesin sitternya, di mesin mie-nya dia nggak mungkin gagal. Ya, bahkan ada yang jual sekarang mesin mie instan gitu ya, mie instan yang campur terigunya langsung plek jadi gitu ya. Tapi kan kekurangannya itu gluten. Sedangkan di sagu kan kita free gluten ya, gluten free. Nah, di sagu nggak bisa sembarang orang bikin. Ya, even BPPT pun dia melakukan riset 5 tahun itu gagal karena apa? Tidak ada konsistensi di produk akhir tepungnya, di materialnya. Nah, kenapa kita bisa kasih tepung ke dia dan dia ternyata berhasil? Dia juga senang, dia juga happy. Karena kita mengolah patinya untuk mendapatkan pati dari pohon sagunya itu adalah dengan teknologi. Ya, bagaimana kita memisahkan air dan patinya sehingga pati kita benar putih, inti dari patinya tidak ada molekul airnya lagi, ya, sehingga waktu dibikin mie masuk ke mesin sitter, masuk ke mesin mie-nya, dia tidak menggumpal. Kan tadi ya mie, sagu itu menolak air, jadi air akan membuat menggumpal gitu. Nah, sedangkan karena kita dapat benar inti patinya, sehingga dia tidak menggumpal di mesin sitter atau mesin mie-nya. Ini salah satu karya anak bangsa juga. Partner saya bikin pabrik untuk pengolahan pati sagu, dan ini nggak murah. Ini benar-benar teknologi yang kita adopt, isi dalamnya, tapi semua luarnya adalah produksi anak negeri sendiri. Gitu. Bahkan ini yang tercanggih di dunia karena nggak ada yang produk bikin sagu yang canggih gitu ya. Nanti yang soal itu saya cerita belakangan ya. Panjang itu Pak Adi. Ya. Panjang banget itu. Nah, tapi saya mau kasih tahu ini. Ini sangat membuka peluang ya. Bapak Ibu cek, ada nggak yang bikin sagu mie instan dari sagu? Nggak ada.
Karena sagu tadi yang si Ricky cerita, 90% lahan sagu dunia tuh adanya di Indonesia. Tapi kita nih orang Indonesia yang memanfaatkan sagu tuh nggak ada untuk jadi mie instan. Pemikiran orang tuh kalau sagu itu jadi makanan pasti cuma papeda. Udah sampai titik itu, ya kan? Dan bahkan kita mau mencari, oke, saya mau bikin kue nih, mau bikin apa namanya brownies misalnya, dari sagu. Saya cari di toko sebelah, nggak ada, ya kan? Nah, karena kenapa? Memang pabriknya tidak seperti tepung terigu, distribusi logistiknya tidak seperti tepung terigu. Tapi sekarang semua orang berusaha mencari produk sehat, free gluten lah, ya kan, dan macam-macam gitu produk sehat. Nah, ini kesempatan kita membuat menjadi produk hilirnya mie instan karena kita tahu. Dan paling gampang, nggak ada yang nggak konsumsi mie instan, pasti konsumsi. Kecuali yang nggak konsumsi itu, pertama dia punya sakit autoimun. Dia nggak bisa makan yang mengandung gluten. Ya, terus dia nggak bisa yang perutnya mah, ya, banyak hal. Ya, nah karena itu. Tadi saya bicara 13 miliar itu potensi. Kalau cuma 1% mah ya kecil lah, ya kan? Saya yakin yang tadi Ricky cerita bahwa atau Pak Hadi cerita di setiap rumah pasti konsumsi mie instan itu nggak mungkin nggak ada, gitu. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur Pak Bu, Ibu Bapak datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, misalnya kayak saya dari Bangka datang ke desa di Bangka itu, anak balita yang baru bisa makan nasi, belajar makan nasi, lauknya adalah mie instan. Jujur aja, ya kan? Nah, tapi semua kan udah terindoktrinasi dengan mie instan yang ada. Kenapa nggak sesuatu yang, kita nggak sampai ke kampung dulu, coba kita di keluarga dulu. Rubah cara makannya. Suka kan mie instan? Suka. Tapi makanlah mie instan yang sehat, ya, yang sehat. Itu aja sudah membantu kan di keluarga kan, ya. Ini konsumsi mie instan. Saya mau kasih lihat, ini yang membuat saya tuh senang, ya. Selain dari kebaikan-kebaikan itu, saya rasa nanti Pak Hadi bisa jelasin. Tapi ini yang membuat saya senang. Ini testimoni mie instan yang Sagomi, yang merek Sagomi itu kita tidak membuat untuk tidak khusus dibuat untuk orang yang punya problem makan mie, enggak, kita membuatnya general. Tapi yang makan itu kasih testimoni begini, wah dia seperti menemukan sesuatu yang, waduh, contoh tuh, anak-anak kan susah dilarang untuk makan mie instan ya, susah, ya kan, dan paling gampang bikin gitu, ya, tapi selalu dilarang. Nah, tiba-tiba dia boleh makan sehari, mau 3 kali nggak apa-apa, yang ini. Anaknya autis, hobi makan mie, cocok gitu. Ya dia nggak masalah, gitu loh, ya kan? Nah, terus yang diabetes, wah nggak bertahun-tahun nggak bisa, tiba-tiba menemukan sesuatu, wah ternyata bisa sekarang ngerasain makan mie instan loh. Ya, ini saya ketemu sama orang-orang bener Pak. Kita online, kita tanya bener, kita telepon, kita ketemu offline gitu. Wah ini bikin senang. Menemukan sesuatu yang orang lain bisa konsumsi produk kita gitu, ya. Jadi peluang tadi ini belum ada. Bapak cari di Indomaret, di sana, di mana, di modern market nggak ada, ya. Yang merek Sagung itu memang awal itu kita bikin tuh untuk di depan kan, kalau cerita historinya, ya kan, untuk nge-branding, ya. Tapi kita juga nggak besar di mana yang Sagung. Ya, nah, yang kita bikin nanti akan merek yang khusus untuk Pak Hadi ini, yang brandnya Sagotaki itu spesial, nanti juga non MSG segala macam gitu. Ya, jadi ini peluang buat Bapak Ibu ya, karena tadi konsumsi makanan, minuman, produk Warki ini, dan semua orang saya rasa tahu lah kalau ngomongin mie. By the way ya, kita kebetulan saya project untuk
bangun pabrik tapioka dan petani-petani mereka diajarkan untuk tanam singkong modern gitu. Jadi kebetulan saya juga ngurusin lahan singkong ini. Nah, di Ghana itu juga nomor 1 mie tetangga kita itu. Ya, jadi udah pas mereka tahu coba, wah. Tapi sayangnya apa? Bahan bakunya di Ghana nggak ada. Ya, jadi kalau kamu mau ya kita harus ekspor ke sana kan. Yang Ricky bilang dia tertarik karena marketnya besar karena memang produk ini cuma ada bahan bakunya di Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu punya member yang mungkin cuma beli mie instannya dari Warki gitu loh untuk di luar gitu ya. Jadi peluang ini masih banyak dan kan baru dimulai ya kan, kita baru mulai. Secara Sagumi pun kita bikin itu baru tahun lalu kita launching di Pekan Sagu Nusantara dan langsung diklaim itu seakan-akan itu produknya Bulog gitu. Padahal bukan, itu brand kita gitu loh. Ya semua orang kan ini pengen ikut sukses gitu ya. Pengen ikut yang sukses gitu. Tapi kalau yang ini kan real business di Warki ini, kita kasih kesempatan ya. Nah, satu hal lagi saya mau kasih tunjuk. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bukan cuma soal mie, produk jadi kita itu kita udah tes cookies, bikin nastar. Mantep ya. Nah, besok mungkin aja kita akan bikin yang lebih tahan, cookiesnya yang lebih tahan untuk didistribusikan. Karena kalau terlalu rapuh kan susah ya. Nah, kita punya lagi ngetes lagi. Ini makanan kekinian semua ini, ya kan? Cookiesnya kekinian gitu. Sehat, semua dari sagu. Ini saya kasih 100 orang, nggak ada yang bilang nggak enak. Ya, kelebihannya apa? Saya ini sampai pengen udah jadi membuat badir Bandung itu. Cuman karena tangan saya cuma 2, Pak, Ibu. Ya, kelebihannya apa? Saya cerita yang ini. Ya, kalau kita bikin dari terigu, brownies itu kan paling gampang dibuat. Hampir semua kalau ibu-ibu bikin itu sulit lah untuk gagal. Jadi kebanyakan hampir 100% lah jadi gitu ya. Nah cuma jadinya kan ada yang bantet, ada yang lempes gitu ya. Nah karena itu karakter sagu. Jadi karakter terigu. Jadi kalau mau lembut dia pasti ngendep. Akhirnya jadinya tipis gitu. Ya kan dimakan pun nggak enak, dia nggak ada karakternya. Kalau kita mau agak membal, agak sedikit ngelawan makannya, ya. Membal, tapi waktu digigit dia keras. Kenapa? Itu karena karakter terigu tadi dia menyerap airnya. Menyerap air dalam arti kan airnya bisa dari telur, dari campuran coklatnya dan segala macam. Tapi kalau sagu dia membal, ya. Jadi dipencet-pencet pun dia membal. Cuma kalau waktu kita makan melted, itu Pak Hadi pesan dari saya udah berapa kali nyobain gitu. Nanti kalau pertemuan Warki kita adain, kita sajin, kita buktiin bahwa ini saya nggak ngomong kosong gitu loh, bukan jualan obat gitu ya. Ya saya bicara dengan pengalaman gitu, ya. Jadi banyak hal lah, masih nanti kita akan keluarin yang ini, produk yang untuk bubble, ya dari sagu. Nah ini satu juga boba. Boba yang sekarang itu kalau mau bicara jujur, wah. Nantilah kita bongkarnya, karena produk kita pun belum jadi yang ini. Belum kita packing maksudnya. Nanti kalau berikutnya ya, banyak lagi. Terus kita coba ke UMKM jualan begini. Laku. Ya, Pak Hadi kan ada beberapa membernya yang jualan pakai mie blok kan ya? Ya, kalau nggak salah. Nah, mie blok itu dia pakai kuah. Dan sendiri pun, mantep. Memang karena karakter dari saguminya ya. Ini contoh-contoh lah. Ini udah ada di tempatnya Pak itu ya, Pak di kantor ya. Apa namanya? Ya, gerobaknya. Untuk bayangan, kalaupun mau jualan, misalnya buka di sekolahan gitu kan, buat anak-anak sekolah. Saya yakin yang konsumsi tadi udah dari keluarga, extend dikit masuk ke sekolahan. Sekarang kan beberapa sekolahan mulai buka toh. Nah, buka presentasi dikit ke sekolahannya bahwa ini mie instan itu jangan yang itu lagi.
ini gitu kan. Apa kelebihannya segala macam. Udah potensi lagi. Rumah sakit contoh, ini kita belum hajar, belum masuk ke rumah sakit. Nah, itu juga salah satu potensi. Ya. Jadi saya bukan jual obat, ini produk bagus. Ya, semua orang mengakui, bukan cuma di Indonesia, semua orang mengakui ini produk bagus. Cuman kita ya nggak bisa langsung tiba-tiba kita punya pabrik, kita punya ini langsung ekspor begitu tuh nggak bisa. Karena kita harus percaya juga jaringan di luarnya. Tapi kalau lewat networking yang seperti Warki ini kan dididik, ada edukasinya. Ini produk sehat loh, bukan asal jual, ya kan? Jadi orang makan pun dia ada satu value-nya, bukan cuma sekedar mengkonsumsi. Ya, saya rasa itu. Soalnya presentasi saya kalau saya ini bisa sampai 3 jam 4 jam Pak Ricky. Ya, itu dulu ya. Oke, ditunggu Terima lain kasih waktu. banyak ya. Terima kasih banyak. Siap, keren. Ya, keren sekali. Terima kasih Pak Petrus. Ya.